warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach dan juga coaching. Bersama saya Mariati dari UPTD SMP Negeri 1 Labuan Maringgai dan rekan saya Rina Kurnia Dewi dari UPTD SMP Negeri 1 Jabu dan rekan saya juga Sri Suharti dari TK Surya Bahari Margasari Labuhan Maringgai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum Bu Mar melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Ya, yang pertama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Jadi nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, saya akan mengamati baik coach dan coachee dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi. Nah, pesan saya bahwa kegiatan coaching hari ini sebaiknya sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian potensi mana yang ingin lebih Ibu kembangkan secara spesifik ketika saya melakukan observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, demikian dulu ya Bu proses observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Semoga kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Mar, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rina, kabar saya baik. Kalau kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu, kabar saya juga. Kemudian hanya saja saya mempunyai sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Rina? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita sharing sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dengan sharing kita kali ini Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang terjadi ya Bu ya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Mar, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan gitu. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, jika saya masuk di kelas dan mengajar di kelas 7B, itu sebagian anak tuh tidak bersemangat gitu dalam belajar, kurang fokus, tidak memperhatikan, kemudian motivasi belajarnya juga kurang, sehingga kelas itu jadi sedikit gaduh dan hasil belajarnya pun juga tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu Bu. Baik Bu, tadi Bu Rina kan sudah bilang ya, sebagian anak itu tidak bersemangat dalam belajar, kurang fokus, tidak memperhatikan, memiliki motivasi belajar yang kurang, dan tugas juga tidak mau dikerjakan. Akibatnya kelas menjadi gaduh atau ribut sehingga terganggu, dan hasil ulangan mereka ada di bawah KKM. Apakah Ibu Rina sudah menelusuri kira-kira penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, jadi saya sudah memanggil anak-anak atau
ke beberapa anak dan menanyakan penyebab mengapa mereka itu tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu ya, mengapa mereka tidak suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya amati dan saya tanyakan kepada siswa saya, jadi mereka tidak suka itu karena pembelajarannya monoton, Bu. Jadi sehingga mereka ini kesulitan untuk memahaminya. Mungkin itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan dari saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rina harapkan dari murid-murid Ibu tersebut? Jadi tentu saja saya mengharapkan murid saya itu bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik ya, Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu Rina lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan yang ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik ya, Bu, sehingga anak itu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, kemudian memilih metode pembelajaran yang menarik agar murid-murid itu lebih berminat lagi untuk belajar bersama saya. Apakah kira-kira ada metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu Rina terapkan di kelas? Ada, Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu menggunakan PPT ya, Bu. Mereka saya bagi ke dalam kelompok, kemudian membaca materi dan saya sajikan PPT atau slide, kemudian secara bersama-sama dengan teknik game otomatis. Jadi mereka membaca materi, hasilnya seluruh siswa terlibat dan sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa sekali, Bu Rina. Jika di rating 1-10, kira-kira berapa ya tingkat keberhasilan metode pembelajaran itu untuk meningkatkan minat belajar murid? Mungkin ratingnya 7-8 ya, Bu ya. Baiklah, kedepannya apa rencana yang akan Ibu Rina lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke, saya akan melakukan dengan segera menggunakan metode yang bervariasi dan dengan diselingi dengan game yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah saya ceritakan ke Ibu, dan saya juga akan mencari informasi lain seperti bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai pembelajaran yang baik dari segi guru dan murid. Siapa nanti yang akan membantu Ibu dalam menyusun maupun membantu rencana tersebut? Jadi yang akan membantu itu pastinya kepala sekolah ya, Bu, rekan guru, murid, dan jika dibutuhkan juga wali murid bisa membantu. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Rina butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak lama ya, Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya aja yang membutuhkan waktu yang agak lama karena semuanya kan butuh proses ya, Bu ya. Betul sekali, Bu Rina. Nah, kapan ya tepatnya Ibu melaksanakan rencana ini? Secepatnya ya, Bu, agar murid itu mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan tercapainya tujuan dari segi murid dan guru. Kemudian adakah komitmen seperti apa yang akan Ibu Rina lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Oke, saya akan konsisten belajar terus-menerus dengan mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat yang lainnya ya, Bu. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan pada akhirnya menghasilkan yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan saya ingin kehadiran saya ini ditunggu-tunggu oleh murid saya di dalam kelas. Adakah dukungan lain yang Ibu Rina butuhkan? Di sekolah saya ini saya sudah mendapatkan dukungan moral dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat juga sudah ada. Begitu juga sarana prasarana juga sudah tersedia. Baiklah, Bu Rina, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita melakukan sharing ini? Setelah sharing ini ya, Bu, saya merasa lega dan merasa bahagia karena saya telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Alhamdulillah ya, Bu ya. Adakah hal-hal lain yang Ibu Rina sampaikan?
Saya rasa cukup. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Bu Sri. Bu Mar tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Rina. Nah, sebelum penutupan, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIRTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alurnya tadi bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Mar dan Bu Rina sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Bu Mar juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rina sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kegiatan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi bagaimana prosesnya sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.